Tolong tangkap saya. Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanyai, sedikit-sedikit basa-basi minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap aja zakat buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan para pengacara saya. Karena itu mereka dibayar, membuat saya kelihatan tak bersalah. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi, terjadi pemerataan, seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an. Banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati, duduk di depan bila ada hajatan, dan diminta bicara di pengajian. Naif bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara. Nanti malah repot, mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya yang korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila kan? Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin naik menikmati. Karena itulah pemberantasan korupsi sama aja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, tentu saja saya tak ingin terjadi. Saya koruptor cinta damai. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan enggak koruptor, apa sih bedanya? MHA Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka yang enggak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, menyitir si jalang cairin alwan, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita mulai belajar menerima kenyataan betapa korupsi memang sudah menjadi suatu yang menyenangkan di Republik ini. Saya tidak malu mengakuin kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengakui begitu. Seperti terlepas beban saya. Sekarang saya jadi bisa lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling. Karena itulah, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu negeri ini. Supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan, kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita meski mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus nggak jelas seperti ini. Marilah mulai saat ini, kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri ini. Anggap saja proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan. Munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya.
Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya itu penjahat sekelas patroli atau buser. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman di penjara. Ketemu koruptor kolega-kolega saya yang lain. Kan lebih enak begitu. Rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng, korupsi tidak korupsi asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak. Lihat saya, masih tetap sehat, cuma kelihatan tambah kurang waras. Hanya saja, kadang saya tetap heran dengan para aparat kita. Kenapa masih sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor seperti saya ini memang aset bangsa yang mesti dilindungi.